Selamat datang di channel Simar Imam. Sembari mendengarkan tinggalkan like dan komentarnya bosku. Jangan lupa pasang headset kalian. Siapkan kopi dan camilan. Lupakan pahitnya kehidupan. Mari kita dengarkan sambil rebahan. Bab 336. Hao-Ren dan Little White bergegas keluar dari lautan dan terbang langsung ke surga kelima. Dia memberitahu Zhao Jiayi dan dua teman sekamarnya bahwa dia harus melakukan sesuatu di rumah baru-baru ini dan harus pulang setiap hari. Karena mereka sekarang terbiasa dengannya yang tidak tinggal di asrama, mereka tidak mengajukan terlalu banyak pertanyaan kepadanya. Untuk meningkatkan ke tingkat gen dan bahkan biaya di tingkat dui sesegera mungkin, dia harus menghabiskan sebagian besar waktunya di surga kelima. Little White menembak ke arah lembah dan mengeluarkan garis cahaya putih. Sementara itu, tiga master sekte yang telah menunggunya sepanjang hari semua terbang ke udara pada penampilannya. Namun, sebelum mereka bisa mendekat, Hao-Ren sudah bergegas ke formasi Arrai di lembah. Bagaimanapun, Little White terlalu cepat untuk mereka. Berhenti di pintu masuk lembah, mereka bertukar pandang, bertanya-tanya apakah, senior, ini tidak ingin berbicara dengan mereka atau tidak memperhatikan mereka sama sekali. Bagaimana kalau, mengirim catatan transmisi suara ke lembah? Sekte Master Liu dari Sekte Yin Yin bertanya Sekte Master Han dengan hati-hati. Kecepatannya adalah kecepatan perjalanan kultivator Naschen Soul Realm, kan? Sekte Master Han bertanya dengan ragu-ragu. Di surga kelima, pembudidaya alam jiwa Naschen berada di puncak piramida. Meskipun tiga master sekte ini belum pernah melihat satu, mereka yakin bahwa kecepatan yang baru saja mereka saksikan bukan milik kultivator Core Formation Realm. Tiga master sekte semua kultivator Core Formation Realm tingkat atas, dan tidak ada dari mereka yang bisa mencapai kecepatan perjalanan yang begitu cepat. Senior ini tampaknya melakukan perjalanan di atas gunung bukannya di atas pedang terbang, kata Sekte Master Song dari Kyonghua Sekte setelah beberapa saat ragu-ragu. Apakah kamu yakin? Sekte Master Han bertanya segera. Tiga sekte telah menjadi saingan atas kepemilikan lembah Herb Raja, tapi sekarang mereka sekutu, tergantung satu sama lain. Aku adalah yang paling dekat dengan senior dan karenanya memiliki pandangan yang paling jelas. Gunungnya adalah Singa Putih, Sekte Master Song mengangguk dengan muram dan berkata. Singa Putih, Sekte Master Han berpikir sejenak dan berkata, apakah mungkin dia adalah seorang kultivator dari Sekte Gunung Langit di surga ke-6? Aku tidak yakin apakah dia seorang kultivator Naschen Soul Realm. Tetapi jika Sekte Master Song benar tentang gunung itu, singa salju itu seharusnya menjadi makhluk buas di atas level 4, kan? Sekte Master Liu memandang dua master sekte lainnya dan bertanya dengan hati-hati. Sek Master Han dan Sek Master Song bertukar pandang. Tak satu pun dari mereka yang bisa menjawab pertanyaan itu. Yang mereka tahu adalah bahwa Sekte Gunung Langit dari surga ke-6 mengangkat banyak singa salju, dan beberapa murid tingkat tinggi menjadikan mereka sebagai tunggangan mereka. Seperti apa tingkat makhluk roh ini, mereka tidak tahu. Setelah semua, sekte di surga kelima jarang melihat binatang roh. Namun, mereka yakin bahwa binatang roh dengan kecepatan tinggi tidak mungkin berada di level rendah 1. Karena kekuatan binatang roh tingkat 1 setara dengan yang dimiliki oleh seorang pembudidaya Realm Core Formation, mereka memperkirakan bahwa singa salju ini seharusnya dekat dengan level 4. Pokoknya, dengan roh binatang seperti gunungnya, senior harus memiliki peringkat tinggi di sekte, kata Sekte Master Song. Karena singa salju adalah binatang roh simbolis dari Sky Mountain Sect, mereka semua menganggap Hao-Ren sebagai salah satu murid elit dari Sekte Gunung Sky. Harus dicatat bahwa sekte kecil di surga kelima semua memandang sekte surga ke-6 dengan hormat, terutama sekte Gunung Langit yang menonjol dari sekte lain di surga ke-6 karena memiliki koneksi dengan beberapa sekte di surga ke-7 karena mereka keterampilan dalam meningkatkan binatang roh dan tumbuh-tumbuhan. Ada kurang dari 20 sekte di surga ke-6, dan Sky Mountain Sect adalah salah satu dari sedikit sekte yang terkenal dari surga kelima dan surga ke-7. Mendengar hal ini, ketiga tuan mulai terlihat penuh harapan. Adalah satu hal jika, senior, ini hanya seorang kultivator pertapa. Namun, dia jelas adalah murid berpangkat tinggi dari Sky Mountain Sect, datang ke surga kelima untuk melakukan bisnis sendiri. Jika kita bisa berteman dengannya, pikir mereka. Aku pikir kita sebaiknya berkunjung ke senior ini. Lagi pula, ketika dia tinggal sementara di lembah Herb King kita harus menunjukkan padanya keramahan kita sebagai tuan rumah lokal, Sekte Master Liu dari Sekte Qin Yin ketika dia menarik sehelai rambut di belakang telinganya. Dibandingkan dengan tekad mereka untuk mengambil kembali lembah Herb King dengan kekuatan kemarin, sikap mereka sekarang telah berubah 180 derajat.
Sekte Tuan Liu benar. Aku pikir kita sebaiknya kembali ke sekte masing-masing dan menyiapkan beberapa hadiah sebelum berkunjung ke senior ini. Sekte Master Han langsung setuju. Setelah beberapa pertimbangan, Sekte Master Song berpikir bahwa kembalinya puluhan pedang terbang sekarang menjadi masalah kecil. Jika murid senior Sekte Gunung-Gunung ini setuju untuk mengambil Qiong-Hua Sekte sebagai tempat peristirahatan di surga kelima di masa depan, itu akan membawa manfaat besar bagi sekte itu. Setelah diskusi mereka, 3 Master Sekte terbang ke 3 arah. Mereka masing-masing memiliki pikiran mereka sendiri, tetapi mereka takut untuk bertindak sendiri. Dengan bekerja bersama, mereka dapat menghadapi potensi masalah bersama. Hao Ren tidak tahu bahwa ada 3 sekte di 3 sisi lembah, juga tidak tahu bahwa gua yang ia bangun dengan santai memberi 3 tuan sekte 2 malam berturut-turut tanpa tidur. Dia berjalan ke dalam gubuknya dengan riang dan memeriksa untuk memastikan bahwa tidak ada yang menyusup ke dalam gua sebelum menetap untuk bercocok tanam. Berkat formasi susunan yang diberikan Zhen Chongming padanya, esensi di lembah tampaknya telah tumbuh semakin kuat. Arai bintang biduk tidak hanya mencegah pembudidaya membobol lembah, tetapi juga bisa menghentikan esensi dari bocor juga. Di bawah perlindungan formasi susunan, lembah ini tidak akan terlihat oleh para penggarap yang lewat, dan mereka akan menganggapnya sebagai lembah biasa yang diisi oleh area kabut putih yang intens. Formasi Arai mencegah mata yang menyelidik dari 3 sekte di sekitarnya, tetapi juga memblokir Lu Linlin dan Lu Lili dari lembah. Kakak, susunan-susunannya mengganggu. Sekarang, kita tidak tahu apa yang dilakukan Gongzi di lembah. Lu Lili mengeluh setelah terbang berkeliling dan tidak menemukan celah dalam formasi susunan. Formasi Arai ini rapuh, tetapi Gongzi membangunnya. Kita tidak boleh melanggarnya. Lu Linlin menghibur Lu Lili tanpa daya. Dia lebih tidak sabar daripada Lu Lili, tetapi yang terakhir tampaknya lebih bersemangat untuk melihat Hao Ren. Apa yang harus kita lakukan? Lu Lili memandang Lu Linlin, cemberut. Kami akan kembali. Lagi pula, para kultivator di alam formasi inti tidak dapat menghancurkan formasi Arai ini, dan Gongzi membangunnya untuk menjaga privasinya, kata Lu Linlin sambil tersenyum. Oke, Lu Lili setuju dengan enggan. Selama patroli mereka selama 2 hari 2 malam terakhir, mereka merasakan bahwa Hao Ren berusaha yang terbaik untuk menyerap esensi di lembah, dan dia membuat kemajuan yang signifikan. Sementara mereka senang melihat kemajuannya, mereka khawatir dia akan menghadapi bahaya. Berkultivasi dalam pengasingan adalah cara cepat untuk meningkatkan alam, tetapi para pembudidaya akan menerima bahaya besar jika mereka diserang selama pengasingan. Aku akan membunuh siapapun yang berani menyakiti Gongzi. Terbang dengan Lu Linlin menuju batas antara surga kelima dan keempat, Lu Lili bergumam. Sambil menggelengkan kepalanya sambil tersenyum, Lu Linlin mengambil tangan Lu Lili sebelum menembak jatuh dari surga kelima. Lu Lili selalu mengejek adiknya karena jatuh cinta pada Hao Ren, tapi sepertinya Lu Lili adalah orang yang berada dalam bahaya nyata. Selama malam yang damai, tidak ada angin di lembah. Setelah 8 jam berkultivasi, Hao Ren berhasil membuka 2 bukaan lagi. Memang bermanfaat untuk berkultivasi di tempat yang penuh esensi. Bahkan Little White, yang menyerap esensi alam dengan insting binatang iblisnya, berusaha menuju level 2. Faktanya, binatang iblis memiliki teknik budidaya mereka sendiri. Namun, karena Little White tidak mengaktifkan kecerdasannya, ia hanya bisa meluncurkan serangan dasar dengan esensi alam yang terkumpul di tubuhnya dan tidak dapat mengedarkan esensi alam di dalam tubuhnya sesuka hati. Karena Hao Ren tidak memiliki keterampilan dan pengalaman apapun dalam membesarkan binatang buas, ia tidak tahu cara memeliharanya dengan esensi alaminya sendiri. Dia hanya bisa berkomunikasi dengan Little White dengan gerakan sederhana. Jika tidak, Little White seharusnya memiliki level 2 atau bahkan level 3 dengan jumlah pil eliksir yang telah dikonsumsi. Melompat keluar dari kediaman gua, Hao Ren berlatih teknik tinju mendasar 3 kali sebelum berlatih formasi arai pedang beberapa kali. Setelah itu, dia merasa seluruh tubuhnya kembali segar. Little White berguling-guling di ladang bunga liar. Karena tidak ada hewan lain di lembah, itu tidak harus bertindak seperti binatang iblis yang bermartabat. Itu menggigit bunga liar dan berlari di sekitar. Itu persis seperti anjing biasa di desa-desa. 160 energi pedang memasuki tubuh Hao Ren melalui bagian belakang lehernya. Tidak ada pedang yang lebih baik daripada memiliki pedang. Itu disebut keadaan dewa pedang. Little White, berhenti bermain. Kita harus kembali. Dengan satu tangan, Hao Ren meraih Little White yang ditutupi kelopak bunga dan melemparkannya ke udara. Little White berguling-guling di udara dan mendarat di tanah seperti singa salju yang luar biasa. Ayo pergi. Hao Ren menepuk pantat Little White,
dan mereka melesat keluar dari lembah. Setelah kembali ke sekte masing-masing tadi malam, 3 master sekte dengan hati-hati menyiapkan hadiah dan menempatkan 3 kotak harta karun di pintu masuk lembah. Namun, Haoren tidak melihat mereka karena dia sedang terburu-buru untuk kembali ke surga pertama. Sekitar 50 km dari lembah, seekor singa emas menderu mendadak, dan gadis yang menungganginya begitu terkejut hingga dia hampir melompat ke puncak gunung terdekat. Luo Jia, apa yang terjadi? Gadis itu memeluk leher singa emas dan mengeluh. Singa emas bernama Luo Jia memandang ke arah Little White dan menggelengkan kepalanya dengan paksa. Beberapa saat yang lalu, ia merasakan aura yang berbeda dari jenisnya. Kakak senior penatua dikirim oleh guru untuk menemukan tambang batu roh di surga kelima dan belum kembali setelah 3 hari. Luo Jia, gunakan akal sehatmu dan lihat apakah ada jejak singa salju di dekat sini. Gadis itu menggosok dahi Luo Jia dan mendesak. Sementara dia berbicara, Little White yang membawa Haoren terbang melewatinya dengan cepat. Singa salju. Gadis itu berteriak, lalu dia menemukan sesuatu yang tidak benar. Sangat cepat. Apakah ini jitian dari Grand Paman Master? Tapi binatang roh level 6 tidak akan datang ke sini. Sementara dia ragu-ragu, Little White dan Haoren menghilang dari pandangannya dalam setengah detik. Bab 337. Haoren berlari ke surga kelima dan berpatroli di sekitar sebelum dia kembali ke Universitas Samudra Timur untuk kelasnya. Waktu berlalu, dan Haoren mengajak Little White berjalan-jalan di dekat perpustakaan pada siang hari. Selama kelas sore mereka, Xie Yujia berbalik dan tersenyum ceria padanya. Haoren tahu bahwa Xie Yujia sensitif dan logis. Terkadang dia bahkan mengorbankan dirinya untuk membuat orang lain bahagia. Dia berharap semua orang di sekitarnya bahagia bahkan jika dia tidak berdiri di tengah kerumunan. Senyum Xie Yujia adalah caranya berterima kasih kepada Haoren karena telah membawanya menemui orang tuanya. Namun, senyum seperti miliknya membuat hatinya sedikit sakit. Bukan keinginannya untuk tinggal di rumahku. Dia menghabiskan waktu sebanyak mungkin dengan nenek dan tidak membuat orang tua aku kesulitan. Namun, di dalam hatinya, dia masih sangat merindukan orang tuanya. Mendengar hal ini, Haoren merasa dia seharusnya memperlakukannya lebih baik. Semua kursus hari Jumat berakhir dengan suara bel sekolah. Haoren berkemas cepat dan berjalan ke depan kelas. Wah, kamu tidak duduk di samping Yujia, dan sekarang kamu sedang terburu-buru untuk datang. Malina menggoda Haoren sambil duduk di samping Xie Yujia. Xie Yujia menepuk Malina dengan tangannya dan meremas di depannya. Lalu, dia tersenyum ringan pada Haoren. Ayo pergi. Haoren tersenyum kembali dan berjalan ke pintu dengan Yujia. Malina terpana di kursinya. Setelah beberapa detik, dia melihat punggung keduanya dan menarik napas dalam-dalam. Kapan senyum Haoren begitu memesona? Haoren kembali ke asramanya untuk menyimpan beberapa barang. Kemudian, dia menuju ke gedung asrama Xie Yujia untuk menjemputnya sebelum mereka pergi ke halte bus. Xie Yujia tidak terbiasa dengan detail Haoren hari ini. Mereka naik bus dan tiba di rumah di tepi pantai jam 4 sore. Yue yang sibuk di dapur dengan sweater hitam dan putih dan celemek putih menyala. Dia pulang lebih awal hari ini dengan sengaja untuk membuat makan malam yang menyenangkan bagi keluarga. Karena dia tidak banyak memasak, dia mulai bersiap pada jam 4 sore. Ketika Xie Yujia melihat Yue yang sibuk memasak di dapur, dia segera meninggalkan semuanya untuk membantu. Zhen Chongming sudah lama pulang. Dia duduk di depan TV di sofa, bersenang-senang dengan PS3 baru Hao Zonghua. Nenek dalam suasana hati yang baik. Dia sedang minum teh dan menonton gambar-gambar menarik di layar, bersorak untuk cucu keduanya, Zhen Chongming. Saudaraku. Zhen Chongming berteriak begitu dia melihat Haoren. Teriakannya mengejutkan Haoren, dan yang terakhir mundur beberapa langkah. Dia berpura-pura menjadi saudara laki-laki Zhen Chongming terakhir kali ketika mereka pergi ke Istana Naga Laut Barat, tetapi dia tidak pernah berpikir untuk benar-benar menjadi kakak lelaki iblis ini. Selain itu, Zhen Chongming selalu berusaha bersikap keren, jadi itu mengejutkan Haoren ketika anak ini memanggilnya saudaranya sendiri. Hehe, nenek tertawa senang ketika dia mendengar ini. Setelah menyapanya, Zhen Chongming berbalik dan memfokuskan kembali perhatiannya pada permainan yang menyenangkan. Nenek telah berjanji kepadanya 3 pertandingan lagi selama dia memanggil saudara Haoren. Antara martabat dan permainannya, Zhen Chongming dengan tegas memilih yang terakhir. Semakin aku memandang Chongming, semakin aku menyukainya. Jadi, aku menerima dia sebagai cucu kedua. Dia akan memanggilmu kakak di masa depan,
dan kamu harus memperlakukannya seperti adik juga, kata nenek kepada Hao Ren, yang tercengang. Oh, Hao Ren berjalan ke sofa dengan hati-hati dan berpikir, nenek menyuap iblis perkasa untuk menjadi cucunya dengan PS3 yang hanya beberapa ribu yuan. Meskipun dia tidak tahu apa itu Zhen Chongming sebagai binatang setan, dia tahu bahwa Zhen Chongming memiliki potensi besar karena keberhasilannya dalam mentransformasikannya menjadi manusia. Belum lagi dia adalah murid Qi Yunyu, salah satu dari 9 leluhur semua naga. Mengapa kamu tidak bermain-main dengan Chongming sebentar sekarang karena dia adalah adik laki-lakimu? Nenek mendesak Hao Ren. Hao Ren melihat bahwa Zhen Chongming sedang bersenang-senang. Dia mengambil kontroler dan mulai bermain dengannya dengan santai. Zhen Chongming berteriak keras selama pertandingan dan sama sekali tidak terlihat seperti binatang iblis. Little White jelas mirip dengannya. Waktunya makan malam. Waktunya makan malam. Yue yang memanggil ketika dia keluar dari dapur. Xie Yujia membawa piring bersama Yue yang dengan gembira, dan beberapa tetes keringat bisa terlihat di dahinya. Hao Zonghua, yang telah bekerja di lantai atas, juga datang ke ruang makan. Pertemuan keluarga menghibur nenek sebagai penatua. Yue yang membuat seluruh hidangan hari ini, dan ketulusannya sudah lebih dari cukup untuk mengubah kesan nenek padanya. Untuk membuat ruangan lebih hidup, nenek memutar TV ke saluran berita dan memanggil semua orang, ayo makan. Mari makan. Baginya, bekerja bukanlah prioritas. Yang paling penting adalah seluruh keluarga berkumpul dan menikmati makan malam dengan gembira. Ren, apakah ada masalah dengan perusahaan ayah Si? Hao Zonghua tiba-tiba bertanya. Tidak ada masalah, jawab Hao Ren ragu. Oh, aku baru saja mendengar beberapa rumor tentang kesalahan manajemen grup Ningri. Penjualan dan keuntungan mereka menurun akhir-akhir ini, jadi aku agak khawatir. Itu sebabnya aku bertanya, kata Hao Zonghua. Begitukah? Nenek sedikit mengernyit, aku belum terlalu memperhatikan pasar saham belakangan ini, tapi aku memang melihat harga saham grup Ningri menurun. Itu normal untuk saham berfluktuasi, Hao Ren tertawa dan menjawab. Tidak, aku akan melihat lagi. Tiba-tiba nenek meninggalkan meja dan naik ke atas dengan memegang pagar. Keluarga semua meletakkan sumpit mereka dan menunggu dengan gelisah sampai nenek kembali. Zhen Chongming adalah satu-satunya yang tidak tahu stok apa itu. Dia mengambil kesempatan ini untuk memasukkan beberapa potongan daging babi rebus ke mangkuknya. Beberapa menit kemudian, nenek kembali ke ruang makan dari tangga dengan punggung bungkuk. Dia berkata dengan serius, aku telah melihat-lihat, dan saham grup Ningri telah jatuh ke batas selama 7 hari berturut-turut. Hao Zonghua dan Yue yang sama-sama terkejut dengan kata-kata nenek. Mereka tidak tahu banyak tentang bisnis, dan itulah sebabnya mereka tidak fokus pada berita tentang grup Ningri ketika mereka mendengar desas-desus. Namun, pasar saham akhir-akhir ini sangat baik, dan nenek senang dengan uang yang dihasilkannya. Aneh bagi saham grup Ningri untuk menjatuhkan sebanyak itu. Apakah ada sesuatu yang bisa kita lakukan untuk membantu? Tanya Yue yang Hao Zonghua, yang duduk di seberangnya. Hao Zonghua mengerutkan kening intens karena dia tidak tahu harus berkata apa. Grup Ningri adalah grup bisnis besar di Cina, dan angka-angka pada laporan keuangan mereka dibulatkan ke jutaan terdekat. Namun, orang tua Hao Ren hanyalah ilmuwan, dan tidak banyak yang bisa mereka lakukan. Zonghua, lakukan panggilan telepon ke keluarga Si dan tanyakan pada mereka tentang hal itu, kata nenek. Itu tidak pantas, Bu. Mungkin ayah Si sedang stres tentang hal itu sekarang. Ini bukan saat yang tepat untuk memanggil mereka dan menanyakannya. Yue yang menghentikannya dengan tergesa-gesa. Kalau begitu beritahu mereka bahwa walaupun mereka bangkrut dan jatuh dalam hutang, aku masih menginginkan Si. Nenek menegakkan punggungnya dan berkata dengan keras kepala. Dan katakan padanya untuk tidak khawatir tentang bisnis. Aku masih memiliki tabungan 800.000, dan aku bisa memberikan semuanya kepada mereka untuk memulai lagi jika mereka membutuhkannya, lanjut nenek. 800.000 yuan setetes air di lautan dibandingkan dengan jumlah uang yang dirugikan grup Ningri setiap hari. Nenek mungkin tidak mengerti hal ini, tetapi kekhawatirannya menunjukkan betapa dia peduli. Yakinlah, Bu. Itu tidak lebih dari naik turunnya bisnis normal, Hao Zonghua menghiburnya setelah melihat betapa kesalnya dia. Dia juga sangat khawatir. Meskipun ia tidak berada di bidang bisnis, ia tahu bahwa penurunan selama 7 hari berturut-turut berarti bahwa perusahaan tersebut menghadapi krisis yang luar biasa. Ada saat hening, dan Hao Zonghua menyesal membawa topik ini. Pada saat ini, stasiun TV mulai melaporkan berita. Grup Ningri,
Perusahaan bisnis terkemuka Tiongkok telah jatuh dalam krisis. Desas-desus mengatakan bahwa korporasi sedang menjalani penggantian besar eksekutif tingkat tinggi. Ini telah menyebabkan penurunan tajam dalam stok grup Mingri. Ini telah menurun selama 7 hari berturut-turut, dan situasi di grup Mingri di Cina menyebabkan reaksi berantai untuk anak perusahaannya di seluruh dunia. Menurut perkiraan para ahli konservatif, grup Mingri melihat kerugian setidaknya 200 juta yuan per hari. Berita ini benar-benar menghancurkan kenyamanan Zhao Zonghua. Wajah nenek langsung menggelap. Hao Ren dapat membayangkan bahwa berita seperti ini akan mengakibatkan penurunan lebih lanjut pada harga saham grup Mingri. Gambar gedung pencakar langit yang runtuh tiba-tiba muncul di kepalanya. Tentu saja, berita itu mungkin tidak 100% benar. Dia tahu bahwa alasan krisis grup Mingri adalah karena kelompok bisnis klan naga lain berhenti berbisnis dengan grup Mingri. Berbisnis seperti aliran air, dan itu hanya akan hidup jika ada transaksi. Klan Naga Lautan Timur adalah yang pertama yang mencoba memulai bisnis di darat. Semakin besar, dan fondasi yang dibangunnya semakin stabil. Untuk menghindari klan naga lain dari mengklaim bahwa klan Naga Lautan Timur tidak berbagi hal-hal baik dengan orang lain, mereka telah membantu beberapa bisnis klan naga lainnya dalam beberapa dekade terakhir. Tetapi klan naga ini mengambil kesempatan ini untuk berbalik dan bekerja melawan perusahaan, menyebabkan grup Mingri kehilangan beberapa mitra bisnis terbesar yang dimilikinya. Mudah untuk meramalkan tantangan yang dihadapi grup Mingri saat ini. Kekuasaan memiliki wilayah mereka, tetapi bisnis tidak. Jika grup Mingri bangkrut, perusahaan lain dapat mengambil kesempatan untuk tumbuh lebih kuat dengan memecah pasar grup Mingri. Mereka bahkan dapat membuka anak perusahaan mereka di East Ocean City. Tepat ketika Hao Ren memikirkan hal ini, berita berlanjut, CEO bisnis investasi asing grup Mingri, Zhao Haoran, mengumumkan bahwa dia akan kembali ke Cina. Ini akan menjadi pertama kalinya dia kembali setelah mengambil alih cabang investasi asing grup Mingri 20 tahun yang lalu. Hao Ren memandang ke arah TV. Zhao Haoran. Mungkinkah itu paman kedua dari Zhao Yanzi yang telah berada di Amerika? Petik 2. Dia memusatkan pandangannya pada TV, tetapi yang bisa dia lihat hanyalah gambar seorang pria tua berambut kelabu bermata bulat dengan tongkat di tangannya. Dia memancarkan aura yang kuat. Bab 338. Gambar di sudut kanan atas layar TV segera diganti oleh berita berikutnya. Minggu ini, seorang warga menemukan batu di distrik seni 1825. Ini memiliki bentuk persegi dengan lebar 5 cm seperti yang ditunjukkan dalam gambar. Siapapun yang bisa memberi kita petunjuk untuk batu tanpa nama ini akan dihargai 10.000 yuan. Dalam gambar itu adalah batu hijau tembus pandang yang tampak seperti batu berharga. Hao Ren menemukan batu di gambar itu cukup familiar, lalu dia mengenalinya sebagai batu roh tingkat rendah. Dia telah menyita 2 tas penyimpanan di atas gedung pencakar langit pada tahun 1825 distrik seni, dan dia telah menjatuhkan salah satu batu roh dari salah satu tas. Batu di gambar itu kemungkinan besar yang dia jatuhkan. Aku tahu sesuatu tentang batu ini. Yue yang mengambil kesempatan untuk mengubah topik pembicaraan. Seseorang mengambil batu ini dan mengirimkannya ke pasar antik untuk penilaian, tetapi tidak ada yang tahu jenis batu berharga itu dan tidak bisa memberi harga untuk itu. Takut batu itu memiliki sinar radioaktif, mereka mengirimnya ke pusat penelitian bahan baru mineral dan batuan di East Ocean City. Dan hasilnya, Hao Ren dan Xie Yujia menatap Yue yang dengan gugup, menunggunya selesai. Dan hasilnya menunjukkan bahwa batu itu bukan batu mulia dan tidak memiliki sinar radioaktif, juga tidak berbahaya bagi tubuh manusia. Selain itu, sangat rapuh dan tidak dapat dibuat menjadi sesuatu yang artistik. Jadi, pusat penelitian material membeli batu itu dari orang itu dengan 500 yuan, lanjut Yue Yang. Hao Ren hendak menghela nafas lega ketika Yue Yang melanjutkan, insiden itu berakhir untuk umum. Namun, pusat penelitian material tidak dapat memutuskan kategori batu dan menyerahkannya ke pusat penelitian provinsi yang pada gilirannya menyerahkannya ke pusat penelitian teknik material mineral khusus nasional. Pusat nasional mengujinya dengan perangkat paling canggih dan menemukan bahwa batu itu adalah mineral baru dengan energi berkualitas tinggi. Hao Zonghua menyela dia dengan mengatakan, aku tahu sesuatu tentang itu juga. Salah satu teman aku bekerja di Pusat Penelitian Mineral Nasional, dan dia mengatakan kepada aku bahwa batu ini telah menarik perhatian Lembaga Penelitian Sains Nasional, dan mereka sedang menyelidiki asal-usul batuan mineral ini. Kami tidak akan mengetahuinya jika kami tidak ada di lingkaran ini. Hao Ren menarik napas dan mengangguk.
Batu roh adalah barang paling umum bagi para pembudidaya yang hidup di dan di atas surga kelima, dan mereka harus mengolah dan menukar barang-barang lainnya. Namun, bagi Institut Sains, mereka adalah jenis sumber energi baru yang bersih dan efisien. Jika seseorang menguasai sumber energi baru, ia menguasai arah perkembangan dunia. Tidak heran pemerintah menaruh begitu banyak perhatian padanya, dan stasiun TV lokal bahkan memberi hadiah 10.000 yuan untuk petunjuk batu itu dalam upaya menggali asal-usul batu itu. Jangan bicara tentang batu. Nenek marah karena dia terganggu. Jika keluarga Zi mengalami kesulitan, kami akan berusaha sebaik mungkin untuk membantu mereka. Apakah kamu mendengarku? Ketika dia jatuh sakit karena tekanan darah tinggi, keluarga Zi menyelamatkan hidupnya. Nenek selalu mengingatnya. Sekarang melihat bisnis ayah Zi dalam kesulitan, nenek sangat cemas. Jangan khawatir, Bu. Aku akan mencoba yang terbaik. Grup Mingri dan Lembaga Penelitian Kelautan kami bekerja pada proyek minyak laut dalam. Selain itu, pabrik ayah Yujia di AS akan mulai bekerja dengan anak perusahaan Mingri Group di New York. Mendengar menyebutkan namanya, si Yujia mendongak. Ketika dia mendengar informasi tentang pabrik ayahnya, matanya bersinar. Kami berharap perusahaan ayah Si akan mengatasi kesulitan ini. Bagaimanapun, kami memiliki banyak proyek bersama, Hao Zonghua berusaha menenangkan nenek. Baik. Keluarga Zi dan keluarga kami adalah satu keluarga besar. Kamu menggunakan koneksi kamu dan melihat apakah ada bisnis besar yang dapat membantu ayah Zi. Apakah kamu tidak dekat dengan gubernur provinsi dan kepala biro energi? Dan kamu memiliki mantan teman sekelas yang bekerja di Departemen Pertanian dan Departemen Bisnis, bukan? Kata-kata nenek meluncur ke arah Hao Zonghua seperti peluru. Baik, baik. Jangan khawatir, Bu. Aku akan menelepon beberapa saat aku selesai makan. Hao Zonghua mengangguk kesal. Itu lebih seperti itu. Melirik Hao Zonghua, nenek akhirnya mengambil sumpitnya. Yue yang tersenyum pada Hao Zonghua dan hendak makan ketika nenek berkata, dan Yue yang, kamu dapat menggunakan koneksi kamu juga. Beberapa mantan teman sekelas kamu menjalankan bisnis besar di luar negeri, dan kamu harus membantu ayah Si untuk mendapatkan penawaran. Oke, Bu, Yu yang setuju dengan segera. Hao Ren dan Xie Yujia bertukar pandang. Melihat ketidaksenangan langka di wajah nenek, mereka menyibukkan diri dengan makan. Zhen Chongming sedang makan kaki ayam dengan santai. Sebenarnya, dia adalah orang terkaya di meja karena batu-batu berharga di ruang penyimpanannya dapat dengan mudah dijual miliaran yuan, tetapi dia tidak ada hubungannya dengan bisnis East Ocean Dragon Palace di darat. Karenanya, dia tidak peduli untuk menawarkan bantuan apapun. Ketika makan malam berakhir, Hao Zonghua dan Yue yang kembali ke kamar mereka di lantai 2, dan masing-masing menggunakan ponsel mereka untuk menghubungi mantan teman sekelas mereka, berharap dapat menemukan bantuan untuk grup Mingri. Dengan reputasi internasional mereka dalam lingkaran sains, mereka memiliki banyak koneksi di Tiongkok, terutama dengan mantan teman sekelas mereka yang telah mengambil posisi penting. Tidak sulit bagi mereka untuk mencapai hal-hal tertentu. Itulah sebabnya wakil wali kota East Ocean City tidak berani menyinggung dua tokoh ini, dan Huang Suji telah dipukuli habis-habisan oleh ayahnya karena mengacaukan Hao Ren. Hao Zonghua dan Yue yang tidak pernah meminta bantuan dari siapapun setelah lulus. Mereka bahkan tidak menelepon teman-teman mereka di biro pendidikan ketika Hao Ren melamar ke universitas. Namun, sekarang mereka mulai melakukan panggilan telepon ke teman-teman dan mantan teman sekelas mereka untuk membantu Mingri Group, dan permintaan mereka mendapat banyak perhatian. Ya, ya. Menteri Kai, proyek eksplorasi dari Ocean Research Institute dan Mingri Group adalah proyek energi besar yang mencakup 10 tahun ke depan di wilayah Samudra Timur, dan aku harap ini akan berjalan lancar dengan bantuan kamu. Hai, Liu Xin, bagaimana cuaca di Prancis baru-baru ini? Dan bisnis anggur kamu? Oh, kamu memperoleh anggur baru. Aku punya teman dari grup Mingri. Ya, stok mereka tidak baik akhir-akhir ini, tetapi mereka juga melakukan bisnis pada pasokan makanan. Apakah kamu ingin berbicara dengannya? Aku akan memberi kamu nomornya. Satu di balkon dan yang lainnya di ruangan itu, Hao Zonghua dan Yue yang terus melakukan panggilan, mendesak semua koneksi mereka untuk melakukan bisnis dengan grup Mingri. Dengan kemampuan pendengarannya yang akut, Hao Ren mendengarkan panggilan telepon orang tuanya saat berkultivasi. Dia tidak tahu bahwa mereka memiliki koneksi luas, dari Menteri Pemerintah ke kilang anggur di luar negeri, dari Taipan pengiriman Australia ke investor Wall Street, dari manajemen senior di GE ke pemimpin redaksi Times. Mereka menghubungi setiap koneksi yang berpotensi membantu bisnis grup Mingri atau meningkatkan citra publiknya.
Hao Ren bahkan berpikir bahwa jika orang tuanya berubah dari penelitian sains ke bisnis, mereka akan melakukan yang baik dengan koneksi dan otak mereka. Setengah jam kemudian, Zhao Guang, yang mendengarkan laporan Penatua Sun, mendengar telepon selulernya berdering. Halo, siapa yang bicara? Zhao Guang menjawab telepon. Oh, aku Liu Xin, pemilik Chait Lafite Rothschild dari Bordeaux. Apakah kamu Zhao Guang, Presiden Grup Mingri? Teman baik aku Yue yang memberitahu aku bahwa kamu berencana untuk mengimpor anggur. Aku dapat memberi kamu 500 kotak anggur 98, anggur untuk penjualan percobaan. Zhao Guang membeku atas tawaran dari kilang anggur nomor 1 di dunia yang menghasilkan anggur kelas atas yang banyak diidam-idamkan. Ding, telepon di mejanya berdering. Setelah meminta Liu Xin untuk menunggunya di ponselnya, dia mengangkat telepon di mejanya. Halo, Tuan Zhao. Aku Emerton, Direktur Eksekutif Glory Shipping Co. Di Australia. Aku menelepon untuk menanyakan apakah perusahaan aku dapat bekerja dengan anak perusahaan Australia di grup kamu. Teman baik aku Hao Zonghua meminta aku untuk menghubungi kamu malam ini. Kami berencana untuk membangun pelabuhan baru di Melbourne, dan jika itu nyaman bagi kamu, bahasa Inggris yang lancar melayang dari telepon. Zhao Guang membelalakkan matanya, terkejut bahwa ada peluang bisnis lain yang mengetuk pintunya. Bekerja dengan perusahaan pelayaran terbesar di Australia untuk membangun pelabuhan baru jelas merupakan kabar baik yang akan mendorong harga saham Grup Mingri. Bapak, Zhao, suara mendesak wanita itu datang dari ponselnya. Sambil menggertakkan giginya, Zhao Guang melirik Penatua Sun yang berdiri di depannya dan menginstruksikan dengan tenang, pergi dan panggil Penatua Lu, Penatua Liu, dan yang lainnya. Dapatkan beberapa asisten yang bisa diandalkan juga. Kami akan sibuk. Istana Naga Laut Barat menyatukan dua istana naga laut lainnya dan mencoba untuk memotong bisnis tanah Grup Mingri. Sementara itu, mereka meluncurkan kampanye kotor, menekan harga saham Grup Mingri. Meskipun tim elitnya, Zhao Guang kewalahan oleh serangan mendadak mereka. Mantan bos kelompok itu sekarang dipaksa ke tepi tebing. Raja Naga Tua berarti bersatu setelah kembali. Apakah kita akan mengadakan pesta penyambutan yang agung? Penatua Sun memandang Zhao Guang dan bertanya. Zhao Guang menggelengkan kepalanya. Orang tua Ren membantu aku, dan aku tidak harus mengandalkan Raja Naga Tua untuk menyatukan kekacauan ini. Kita harus melawan sebelum dia kembali. Zhao Haoran adalah satu generasi yang lebih tua dari Old Man Zheng di Samudera Barat. Zhao Guang dapat membayangkan tekanan luar biasa yang dihadapi Pak Tua Zheng ketika ayahnya, yang telah absen selama 20 tahun terakhir, kembali. Kekuatan klan naga lautan timur telah jatuh ke keadaan kumuh di tangan Zhao Guang. Namun, Zhao Guang merasa seperti Zhao Haoren memiliki lebih banyak alasan di balik kemarahannya. Bab 339. Sabtu pagi, Haoren bangun pagi-pagi dan berlari-lari kecil di sepanjang pantai sebelum berlatih teknik tinju yang mendasar, yang tidak membutuhkan esensi alam tetapi merupakan ujian kekuatan fisik, beberapa kali. Karena sumber daya yang terbatas, para prajurit di Istana Naga tidak dapat mengolah teknik canggih seperti para tetua. Mereka tetap bugar dan membangun formasi arai untuk pertahanan dan pelanggaran. Tubuh Haoren telah tumbuh tangguh dan gagah setelah latihan yang terus-menerus. Jika dia bertemu hooligan di jalan, Haoren bisa turun 5-6 dari mereka tanpa menggunakan light shadow membelah gulir bayangan. Setiap pukulan dan tendangannya sangat kuat. Selain kecepatan dan kekuatan, latihan tinju bermanfaat bagi fleksibilitasnya. Meskipun keterampilan tinju tidak bagus, kebugaran fisiknya telah mencapai ranah master seni bela diri. Tentu saja, alasan lain untuk kebugarannya adalah bahwa budidaya gulir konsentrasi roh dan gulir bayangan pedang cahaya memecah. Ketika dia kembali ke rumah untuk sarapan, dia melihat Xie Yujia membersihkan ruang tamu. Dengan hanya mereka berdua di ruang tamu, mereka saling memandang. Xie Yujia memerah sementara pipi Haoren sedikit hangat saat mengingat ciumannya. Kamu keluar tadi malam, kan? Xie Yujia bertanya padanya sambil mengangkat tangannya ke wajahnya, pura-pura menggosok hidungnya. Aku pergi ke tutorsi dan kemudian kembali tidur. Haoren berjalan dan menuangkan air ke gelas. Dia dipenuhi keringat. Saat ini, ada 2 tetes keringat di pelipisnya. Namun, Xie Yujia menemukannya penuh dengan daya tarik jantan. Merasa hatinya mulai berdegup kencang, dia menghirup sedikit dan memantapkan detak jantungnya dengan scroll key refinement sebelum bertanya, bagaimana kabar Si? Bagus. Tidak ingin membuatnya khawatir, Haoren tidak memberitahunya bahwa Zhao Yanzi mendarat di Istana Naga. Menyikat bahunya,
Hao Ren meletakkan gelas kembali ke atas meja dan melirik kamar Zhen Chongming, bertanya, apakah Zhen Chongming bangun? Oh, belum, Xie Yujia segera menjawab. Apa yang salah? Merasakan napasnya yang lebih intens, Hao Ren membungkuk dan bertanya padanya. Tidak ada. Dia tidak berani menatap matanya dan menyandarkan kepalanya menjauh darinya. Hao Ren bisa tetap tenang menggunakan esensi alaminya, tapi dia tidak bisa. Jika mereka hidup di surga kelima, pembudidaya Rilem Ki Refinement lemah seperti dia tidak akan berani menghadapi pembudidaya Rilem Core Formation. Mengapa kamu begitu gugup? Hao Ren mundur dan tidak bisa menahan senyum. Wajah Xie Yujia yang memerah membuatnya tampak seperti gadis pemalu. Namun, dia tidak melakukan apapun untuk menyebabkannya, bukan? Mandi. Dia mendorong bahu Hao Ren dan memutar matanya yang cerah padanya. Bahu Hao Ren sekeras batu. Ketika telapak tangannya menyentuhnya, dia merasakan sensasi terbakar di tangannya. Baik. Aku akan membawamu ke suatu tempat nanti. Hao Ren berjalan ke tangga. Xie Yujia mengambil kain untuk membersihkan meja dan menyentuh pipinya dengan punggung tangannya. Mengingat ciumannya yang impulsif dengan Hao Ren, dia malu. Posisi istri pertama dan istri kedua akan didasarkan pada kekuatan, mengenakan jaket Mandarin kecil, kata Zhen Chongming saat dia berjalan keluar dari kamarnya. Xie Yujia balas menatapnya. Siapapun yang memiliki kekuatan kultivasi yang lebih besar akan berada di atas angin, yang merupakan aturan yang berlaku untuk semuanya. Zhen Chongming menoleh untuk melihat tangga. Kurasa dia akan membawamu ke surga kelima, dan aku berencana untuk pergi ke sana juga. Jika kamu ingin bersaing dengan Zhao Yanzi, kekuatan kamu saat ini terlalu lemah. Aku tidak mengatakan aku ingin bersaing dengannya, Xie Yujia menatapnya. Zhen Chongming mendengus. Bahkan seorang idiot bisa melihat apa yang kamu pikirkan. Salah satu dari kamu akan menjadi istri pertama. Kamu lebih tua darinya, tetapi kekuatan kultivasi kamu lebih lemah dari miliknya. Tidak apa-apa jika Zhao Yanzi menganggap kamu sebagai kakak perempuan. Tetapi jika dia tidak menyukai kamu, kamu dalam kesulitan. Dengan kain di tangannya, Xie Yujia tetap diam. Dia tahu Hao Ren merawatnya dan tahu dia juga merawat Zhao Yanzi. Pengalaman kultivasinya dengan nenek tua mengatakan kepadanya bahwa siapapun yang memiliki kepalan terbesar adalah pemenang dalam dunia kultivasi. Jika nenek tua masih bersamanya, dia akan dilindungi. Namun, nenek tua pergi untuk menangani beberapa keadaan darurat, dan dia hanya bisa mengandalkan dirinya sendiri. Tipe tubuhmu lebih rendah. Butuh kekuatan transformatif yang hebat untuk membuka blokir meridian kamu untuk kultivasi. Jika kamu ingin mencapai alam pendirian yayasan dan bahkan alam formasi inti, membuat ramuan adalah satu-satunya cara, lanjut Zhen Chongming. Eliksir membuat, Xie Yujia bergumam pada dirinya sendiri. Teknikmu bukan teknik untuk binatang iblis, dan aku tidak bisa mempelajarinya. Teknik kamu berasal dari yin dan yang dari alam, dan Death and Life Notes memang dalam dan misterius. Namun, Master yang menanam catatan di kamu hanya mengajarkan kamu cara untuk menggunakannya dan tidak mengajari kamu seluruh teknik kultivasi. Dengan kata lain, semakin kamu menggunakannya, semakin sedikit esensi alam yang tersisa di dalamnya. Berdiri di pintu masuk, Zhen Chongming memberitahu Xie Yujia. Xie Yujia terkejut bahwa dia melakukannya dengan benar. Baru-baru ini, dia akhirnya bisa dengan lancar mengedarkan gulir penyempurnaan Qi, tetapi itu karena dia telah memahami Dao of Nature dari gulungan itu. Nenek tua telah menggunakan catatan kehidupan kematian untuk membuka blokir meridian untuknya. Meskipun Life Note dapat menyerap esensi alam, Death Note mengkonsumsi esensi dengan cepat. Baru-baru ini, dia merasa seolah-olah notes kehidupan kematian tidak lagi berfungsi semulus sebelumnya. Jika nenek lama masih di sini, dia bisa terus menyuntikkan catatan hidup kematian yang baru ke Xie Yujia dan membuat catatan itu berfungsi. Sekarang Xie Yujia menggunakan catatan kehidupan kematian untuk menerobos ke tingkat 8 dan akan mengisi pada tingkat 9 dari alam refinement Qi, hampir 80% dari kekuatan catatan telah dikonsumsi. Jika terus seperti ini, dia tidak memiliki harapan untuk mencapai level 10 atau yayasan pendirian yayasan. Xie Yujia ceria dengan kemajuannya baru-baru ini, tapi sekarang dia merasa putus asa. Tapi itu berbeda dengan eliksir. Teknik kultivasi kamu dapat meminjam kekuatan alam untuk membuat ramuan dengan efisiensi sangat tinggi dan hanya mengonsumsi sedikit esensi alam kamu sendiri. Aku memiliki puluhan ramuan untuk memperbaiki tipe tubuh kamu. Jika kamu menggunakan kekuatan Life Death Notes untuk memaksa membuka meridian, itu sia-sia. Petik 2. Menggosok dagunya seperti orang dewasa, Zhen Chongming berkata kepada Xie Yujia.
Xie Yujia berpikir sejenak dan mengerti kata-katanya. Padahal, cara kultivasi yang biasa adalah menyerap esensi alam untuk mengolah tubuh yang seperti tungku eliksir. Itu adalah cara yang sederhana dan baik bagi mereka yang memiliki bakat luar biasa. Namun, bagi mereka dengan tipe tubuh yang buruk, itu memakan waktu dan energi. Jika dia menggunakan metode membuat ramuan, dia bisa terus melakukannya 8 atau 10 kali selama energinya mengizinkannya, dan dia tidak perlu khawatir proses melelahkan melukai tubuhnya. Lebih penting lagi, efek dari ramuan itu lembut dan perlahan-lahan dapat memperbaiki tipe tubuhnya sementara dia mencerna pil. Sebaliknya, jika dia mencoba menyerap esens dengan kuat, esensi mungkin akan menjadi liar di tubuhnya jika tidak bisa menemukan tempat penyimpanan. Pil eliksir yang populer di Istana Naga sebenarnya eliksir tidak murni, tidak ada yang melebihi level 3. Hanya eliksir di level 4 yang dapat mengubah tipe tubuh. Jika kamu ingin memenangkan persaingan dengan Zhao Yanzi, kamu harus belajar membuat eliksir dari aku. Aku memiliki ribuan resep dan formula di antaranya lebih dari 1000 berada di atas level 4. Bahkan ada lebih dari 100 resep untuk pil emas level 9. Jika kamu dapat mempelajari semuanya, aku akan memberikan semuanya untuk kamu. Zhen Chongming mengeluarkan tumpukan kertas kuning dari lengan bajunya dan mengguncangnya di Xie Yujia. Xie Yujia tergoda. Dengan nenek tua yang sekarang pergi dan catatan kehidupan kematiannya semakin lemah setiap hari, dia khawatir bahwa suatu hari uang kertas itu tiba-tiba akan kehilangan kekuatannya. Gedebuk. Bunyi, Hao Ren telah berganti pakaian bersih dan berjalan menuruni tangga. Melihat ekspresi gelap di wajah Xie Yujia, dia langsung bertanya, ada apa? Oh. Aku hanya mengobrol dengan Zhen Chongming. Xie Yujia memberinya senyum cerah. Meskipun Zhen Chongming adalah seorang anak baik dalam penampilan dan karakter, pengetahuan dan pengalamannya jauh melebihi Hao Ren dan dirinya sendiri. Ini masih awal. Aku akan membawamu ke surga kelima. Hao Ren meraih lengan bajunya dan menariknya ke balkon. Dengan jatuh, Little White meluncur keluar dari kalung Hao Ren. Dalam bola energi merah, mereka menembak ke langit. Zhen Chongming menciptakan bola energi dan melangkah ke cakram hitam sebelum menembak ke langit yang tinggi juga. Aku mengambil alih lembah kecil dengan intensitas esensi yang besar. Ini akan bermanfaat bagi kultivasi kamu. Hao Ren duduk di belakang Xie Yujia dan berkata. Xie Yujia merasakan kehangatan di hatinya. Dia tahu tipe tubuhnya lemah, tetapi selama Hao Ren tidak menyerah padanya, dia tidak punya alasan untuk menyerah. Tak lama, mereka mencapai KTT Ethereal, dan Xie Yujia sangat menyukai lembah yang sunyi itu. Ini adalah tempat tinggal gua yang aku bangun sendiri. Ini sangat sederhana. Hao Ren membawanya ke kediaman gua dan menunjukkannya berkeliling. Xie Yujia tersenyum, merasa seolah-olah dia telah kembali ke dunia primitif. Namun, esensi intens di sini jauh lebih baik daripada di darat. Dia memang bisa berkultivasi lebih cepat di sana. Ketika kamu punya waktu, kamu bisa datang dan berkultivasi di sini. Aku akan membuat tempat tinggal gua untuk kamu. Hao Ren melihat sekeliling. Kamu memilih tempat. Seluruh lembah adalah milik kita. Kata-kata kasual Hao Ren membawa kegembiraan yang besar bagi Xie Yujia. Dia menggigit bibirnya dan melihat sekeliling. Tepat di samping milikmu. 5 atau 10 meter dari situ. Oke. Energi pedang Hao Ren tiba-tiba melompat keluar. Ledakan. Energi pedang meledak di suatu daerah dan menciptakan tempat tinggal gua yang lebih dalam. Karena Hao Ren berpikir bahwa dia membutuhkan gua yang lebih hangat daripada miliknya, dia membuatnya lebih dalam ke tengah gunung. Sementara energi pedang terbang di sekitar, sebuah meja, kursi, dan cangkir muncul di gua tinggal satu persatu. Kami akan berkultivasi di sini bersama-sama, mata Xie Yujia melengkung saat kehangatan memenuhi hatinya. Ledakan. Tiba-tiba, energi pedang Hao Ren membuka tempat tinggal gua lain dengan ukuran yang sama di sisi lain gunung. Apakah itu, untuk Zhen Chongming? Duduk di belakang Little White, Xie Yujia melirik Zhen Chongming di kejauhan dan bertanya Hao Ren dengan bingung. Tidak, ini untuk Zi. Hao Ren tersenyum padanya dan berkata sambil menepuk-nepuk tangannya dan menarik semua energi pedang ke tubuhnya. Hah? Xie Yujia. Bab 340. Zhao Yanzi sekarang berada di level 10 dari alam perbaikan Qi. Jika dia berkultivasi di sini, dia akan mencapai Realm Foundation Foundman lebih awal. Hao Ren memandang Xie Yujia lagi dan berkata, mengapa kamu tidak pergi dan mencoba tempat tinggal gua kamu? Petik 2. Oke. Kegembiraan Xie Yujia sekarang hampir hilang. Duduk di punggung Little White,
dia perlahan-lahan terbang ke gua baru yang tinggal sekitar 8 meter dari Haoren. Tempat tinggal gua ini lebih besar dan lebih dalam dari rumah Haoren, dan dia telah mempertimbangkan untuk memotong kamar tidur kecil dengan energi pedangnya. Zhen Chongming telah berkeliling di sekitar lembah dan memeriksa formasi susunan yang dibangun Haoren. Dia terbang ke gua Xie Yujia dan melihat sekeliling, melemparkan benda ke arahnya. Itu adalah benda dekoratif dengan dasar emas, dan di dalamnya ada mutiara iluminasi malam yang sebesar kepalan tangan. Dengan benda ini di tangannya, kamar tidur yang tersembunyi di salah satu sudut langsung menyala. Sangat mendasar, Zhen Chongming bergumam sebelum terbang keluar dari kediaman gua. Dia telah merasakan keberadaan beberapa sekte kecil di sekitar lembah. Karena Haoren dan Xie Yujia akan tinggal di sini sebentar, ia memutuskan untuk menyelidiki daerah terdekat dan mencoba mencuri sesuatu dari sekte. Bahkan nyamuk punya daging di atasnya. Zhen Chongming tidak akan pernah mengabaikan sekte kecil hanya karena ukurannya yang kecil. Memegang mutiara yang diberikan Zhen Chongming padanya, Xie Yujia tersenyum. Mutiara seukuran kepalan tangan memancarkan cahaya ringan, tidak menyilaukan atau redup. Basis emas yang berat membantunya berdiri dengan mantap di dinding batu kamar tidur. Zhen Chongming sombong, tapi dia anak yang baik. Objek ini akan dijual dengan harga astronomi dalam pelelangan di darat. Meskipun Xie Yujia tidak tahu di mana dia mendapatkannya, dia tahu itu menunjukkan persetujuannya padanya. Bagaimanapun, dia sangat pelit. Setelah menempatkan mutiara di langkan di dinding, dia berjalan keluar dan duduk di kursi batu lebar, menutup matanya untuk berkultivasi. Benar saja, esensi di sini setidaknya 4 kali lebih kuat daripada di darat. Dia sedikit mengedarkan bulir penyempurnaan Qi dan merasa itu lebih halus daripada di kamar asramanya. Meskipun Life Note dapat mengaktifkan kekuatan alam, setelah mengetahui kekurangannya, dia tidak ingin menggunakannya dengan santai. Dia menggunakan metode budidaya dasar yang didokumentasikan dalam Qi Refinement Scroll untuk menyerap jejak esensi di lembah. Di gua yang tinggal di sebelah miliknya, Haoren juga sibuk berkultivasi. Dalam bentuk ratusan energi pedang, bulir bayangan pedang bayangan membelahnya dengan kecepatan tinggi. Seperti bayangan, energi pedang bergerak di kulitnya dan menembus pori-porinya. Dengan 72 bukaan yang tidak dikunci, wilayahnya telah meningkat secara signifikan dibandingkan dengan keadaan awal hanya 40 bukaan. Meskipun Light Shadow Splitting Sword Shadow Scroll memiliki kecepatan kultivasi yang lambat, itu memperkuat pondasi kultivasi, dan itu tidak terlalu berbahaya seperti teknik lain yang lebih agresif. Sekarang dia bisa melepaskan energi pedang sebanyak 160. Jika satu kelas memiliki 40 siswa, energi pedang Haoren setara dengan jumlah siswa di 4 kelas. Jika semua siswa dari 4 kelas berdiri di taman bermain, mereka akan menempati area yang luas. Jika dia bisa mengendalikan 320 energi pedang, itu akan menjadi jumlah siswa di 8 kelas. Jika dia bisa pindah ke 640 energi pedang. Semakin banyak energi pedang yang bisa dia kendalikan, semakin kuat gulir bayangan pedang bayangan cahaya. Pada akhirnya, dia tidak akan tertandingi dalam pertempuran 1 lawan 1. Dalam kesengsaraan surgawi Zhao Kuo, Haoren telah menyaksikan pemandangan menakjubkan dari puluhan ribu tentara yang menghalangi petir surga. Gulir bayangan pedang membelah cahaya akhirnya bisa melepaskan kekuatan yang sama. Retak. Di inti naganya, lubang lain tidak dikunci. Lusinan energi pedang kecil memasuki celah baru di inti naga, mengisi celah baru. Sementara itu, inti naga yang diam mulai berputar dengan kecepatan tinggi, dan tubuhnya langsung menyerap esensi di kediaman gua. Dalam 1 detik, tubuhnya terasa seperti telah mengembang, tapi itu langsung didorong kembali oleh gulir bayangan pedang bayangan cahaya di sekitarnya. Setelah berhasil membuka begitu banyak bukaan pada inti naga di surga kelima, dia tidak lagi terkejut. Sebagai gantinya, dia menenangkan pikiran dan sarafnya dan membiarkan esensi di luar gua tetap masuk. Xie Yujia merasakan fluktuasi esensi terdekat, tetapi dia tidak tahu bahwa Haoren membuat terobosan kecil lain. Aku kembali. Aku kembali. Di luar tempat tinggal gua, Zhen Chongming berteriak. Di tangannya ada tas kain. Ketika dia mendarat di tanah di luar gua, dia berteriak, Xie Yujia. Xie Yujia. Xie Yujia yang telah berkultivasi di kediaman guanya berjalan ke pintu masuk. Apa itu? Sekte terdekat terlalu miskin, dan mereka tidak memiliki ramuan spiritual apapun yang berusia lebih dari 200 tahun. Aku hanya menggali beberapa bibit, Zhen Chongming bergumam sebelum mengangkat suaranya, Haoren. Haoren. Haoren sibuk memantapkan kerajaannya dan mengabaikannya. Tapi Zhen Chongming berteriak lagi, kakak. Kakak laki-laki.
Karena dia dipanggil kakak, Hao Ren tidak punya pilihan selain berjalan ke pintu masuk gua. Apa? Aku punya beberapa bibit. Kamu harus meluruskan lembah dan menumbuhkan beberapa tanaman herbal sehingga dapat digunakan sebagai bahan untuk ramuan-ramuan masa depan Yujia. Dengan tas kain di tangannya, Zhen Chongming menatap Hao Ren yang berdiri di pintu masuk gua dan berteriak. Kamu tidak bisa memanggil Yujia dengan namanya. Panggil dia, saudara perempuan. Hao Ren sedikit mengerutkan kening. Dia tidak menyukai kenyataan bahwa anak ini dingin untuk semua orang, tetapi hanya disukai beberapa orang termasuk si Yujia. Karena ia memiliki rencana besar pembuatan ramuan, Zhen Chongming tidak peduli dengan formalitas yang dangkal. Seperti Little White, dia bisa bermain lucu selama dia bisa mendapatkan manfaatnya. Mendengar Zhen Chongming memanggil si Yujia, kakak Hao Ren puas. Dengan tangan kanannya, dia tiba-tiba melepaskan 16 energi pedang unsur bumi. Energi pedang menyapu tanah, dan 16 roda dalam muncul di tanah. Dengan gelombang horizontal tangan kirinya, 16 energi pedang unsur bumi lainnya terbang menuju tanah datar di lembah. Seketika, 225 kotak bumi yang rapi muncul. Kemanapun energi pedang pergi, gulma dan bunga liar dihilangkan, dan tanah coklat terpapar ke udara. Gerakan Hao Ren yang bersih dan tajam mendapat kekaguman rahasia dari Zhen Chongming. Yang satu memiliki teknik formasi susunan pedang, dan yang lainnya memiliki teknik nada. Keduanya 5 unsur dan mengandung yin dan yang. Teknik kultivasi mereka unik dan saling melengkapi satu sama lain. Zhen Chongming bertanya-tanya saat dia memiringkan kepalanya ke satu arah. Dia kemudian memanggil si Yujia, kakak perempuan, bibitnya ada di sini. Kamu harus meletakkan mereka di tanah, atau mereka akan mati. Petik 2. Terkejut bahwa Hao Ren telah membuka ladang dalam 2 detik, si Yujia mengendarai Little White ke tanah terbuka di lembah. Bibit yang dibawa oleh Zhen Chongming adalah tanaman yang belum pernah dilihatnya. Beberapa memiliki daun segitiga, beberapa buah merah dan hijau, dan beberapa memiliki tunas berwarna-warni. Ini rebung penyembuhan tulang, ini rumput lentera, ini wind blue, dan ini adalah soul reclaim fragrance. Mereka tidak akan mati jika kamu menumbuhkan mereka di tempat dengan esensi yang kuat, dengan antusiasme yang tinggi, Zhen Chongming menjelaskan untuk si Yujia. Kemudian, dia mengeluarkan sekop dan menanam bibit ke tanah. Si Yujia mendengarkan penjelasannya sambil membantunya menutupi akarnya dengan tanah. Anehnya, bibit layu langsung hidup kembali begitu ditanam di tanah, dan warnanya lebih cerah dari sebelumnya. Arai biduk besarku dapat mengumpulkan esensi, dan semua ramuan spiritual kecuali yang tingkat tinggi dapat hidup segera setelah kamu menempatkannya di tanah di sini, kata Zhen Chongming dengan puas diri sambil menanam bibit tanaman ramuan spiritual ketambalan yang berbeda sesuai dengan berbagai sifat mereka. Jika sebelumnya, dia tidak akan repot dengan tugas-tugas yang merepotkan seperti itu. Dia akan mencuri beberapa bahan dari ke-6 dan surga ke-7 untuk membuat ramuan. Namun, tuannya Qiu Niu sekarang dalam budidaya pengasingan di Nine Dragon Palace yang diisolasi dari seluruh dunia. Tanpa perlindungan tuannya, dia tidak berani mengacaukan surga ke-6 atau ke-7. Dia hanya bisa dipusingkan di surga ke-5 dengan Hao Ren di belakangnya. Setelah binatang iblis berubah menjadi manusia, ia harus mengolah dengan cara yang sama seperti seorang pembudidaya. Dengan demikian, Zhen Chongming sekarang hampir tidak di level dalam sistem budidaya naga. Qiu Niu tidak ingin dia berkultivasi terlalu cepat, jadi dia tidak masing-masing Zhen Chongming teknik budidaya canggih. Para pembudidaya tingkat Li berada di bagian bawah sistem budidaya, dan tingkat ini setara dengan wilayah pendirian yayasan untuk pembudidaya manusia. Meskipun Zhen Chongming memiliki harta dharma yang kuat, ia membutuhkan lebih banyak perlindungan. Jika dia tidak ingin tinggal di Istana Naga Lautan Timur, dia harus bergantung pada perlindungan Hao Ren. Tentu saja, jika dia dalam bahaya besar, dia selalu bisa berubah menjadi bentuk aslinya sebagai binatang iblis, tetapi itu akan menjadi transformasi besar dan mendapat terlalu banyak perhatian. Sementara Zhen Chongming dan si Yujia menanam herbal dengan riang di lembah, Sekte Seven Star, Sekte Qianghua, dan Sekte Qin Yin sedang gempar. Dalam 1 jam, kebun-kebun ramuan dari 3 sekte memiliki formasi arai yang rusak, dan ramuan spiritual dicuri. Semua bibit hilang, tidak peduli apakah mereka berumur 10 tahun atau 200 tahun. Kebun ramuan bukanlah tempat terlarang di sekte, tetapi dengan semua ramuan yang dicuri, itu menjadi masalah besar dan dilaporkan ke master sekte. Meskipun ketiga sekte adalah saingan, mereka tinggal di satu daerah, dan ukuran sekte adalah serupa. Karena itu, mereka harus bekerja sama dalam masalah besar.
Dengan semua ramuan mereka dicuri, 3 Master Sekte mengadakan pertemuan darurat. Di kediaman guanya di lembah, Hao Ren terus berkultivasi dan tidak berhenti sampai dia membuka 2 lubang lainnya. Kemudian, dia berjalan ke pintu masuk gua. Di ladang lembah, tumbuhan ditanam ke bagian yang berbeda. Dia memperkirakan setidaknya ada 100 jenis yang berbeda. Dengan tangan yang tertutup lumpur, Xie Yujia dan Zhen Chongming menanam bibit herba terakhir. Melihat ramuan segar, Hao Ren tahu itu pasti barang curian. Karena sekte mencuri satu sama lain setiap hari, dia tidak ingin membuang waktu untuk memarahi Zhen Chongming. Di atas lembah, puluhan pembudidaya berkeliaran dan sepertinya mereka sedang menyelidiki sesuatu. Mengetahui mereka tidak bisa datang ke lembah yang dijaga oleh formasi susunan, dia akan terbang ke kaki gunung untuk melihat bagaimana Xie Yujia dan Zhen Chongming sedang melakukan ketika catatan transmisi suara terbang masuk dari luar lembah. Formasi array dapat memblokir serangan dan kultivator, tetapi tidak dapat memblokir catatan transmisi suara yang mengandung esensi lemah. Berdiri di mana dia berada, Hao Ren mengarahkan jarinya ke catatan transmisi suara dan membukanya. Senior di lembah, salam dari Sekte Seven Stars, Sekte Qiong-Hua, dan Sekte Qin Yin. Kami adalah sekte budidaya di sekitar lembah Herb King, dan seorang pencuri baru saja mencuri ramuan kami dari kebun herbal kami. Kami takut pencuri ramuan itu masih ada. Jika kami mengganggu kultivasi kamu, kami mohon maaf untuk itu. Hao Ren berpikir sejenak dan memahami pesan tersembunyi di catatan transmisi suara. Yang pertama adalah bahwa ketiga sekte terdekat mengambil alasan untuk mencari kenalan senior yang tinggal di lembah. Yang kedua adalah bahwa mereka ingin menguji air untuk melihat apakah ia memiliki hubungan dengan pencurian. Yang ketiga adalah bahwa jika pencuri masuk ke lembah, mereka berharap bahwa senior di lembah tidak akan menyalahkan mereka. Omong kosong. Apakah kamu pikir aku mencuri obat herbal kamu? Mendengar isi dari catatan transmisi suara, Zhen Chongming meraung ke pintu masuk lembah dengan suara yang palsu. Dia menggertak, tetapi 3 Master Sekte di pintu masuk lembah ketakutan. Mereka tidak berharap bahwa senior sekarang di lembah, dan pesan yang ditulis dengan hati-hati dalam catatan transmisi suara tidak senang senior ini. Mulai sekarang, tidak ada yang diizinkan untuk mendekati lembah ini. Zhen Chongming berteriak keras. Dia menggertak, tetapi suaranya melalui formasi array memiliki resonansi yang kuat di dalamnya, memekakkan telinga 3 Master Sekte. Murid-murid yang berpatroli di dekat lembah segera meninggalkan tepi lembah. Hao Ren memandang Zhen Chongming dan tersenyum. Bocah ini ahli dalam menggertak, dan hasilnya cukup bagus. Ngomong-ngomong, sangat menjengkelkan melihat para pembudidaya terbang di sekitar lembah meskipun mereka tidak bisa masuk. Namun, karena kamu memanggilku, senior, dengan penuh hormat, aku akan menghadiahimu dengan beberapa pil eliksir. Datanglah ke pintu masuk lembah dalam 3 hari. Setelah beberapa saat mempertimbangkan, Zhen Chongming melanjutkan. Di luar lembah, 3 Master Sekte hendak pergi. Ketika mereka mendengar kata-katanya, mereka gembira. Sekte Gunung Langit dari surga ke-6 unggul tidak hanya dalam membesarkan binatang roh, tetapi juga menumbuhkan tumbuhan spiritual dan membuat pil eliksir. Jelas, senior dari Sky Mountain ini bisa membuat ramuan. Mereka tidak tahu perhitungan Zhen Chongming. Bahkan, dia tahu bahwa Xie Yujia akan menghasilkan beberapa pil tingkat rendah dalam praktiknya membuat ramuan, dan dia berencana untuk memberikannya kepada sekte. Lagi pula, bahkan Little White tidak mau makan pil eliksir lebih rendah dari level 3. Jika dia menakuti sekte-sekte ini, dia harus melakukan perjalanan sangat jauh untuk mencuri tanaman obat. Dengan sekte kecil ini di sekitar, mereka bisa menjalankan beberapa tugas untuknya di masa depan. Dengan janji dari senior di lembah, 3 tuan sekte pergi setelah mengucapkan terima kasih padanya secara efektif. Kehidupan keras sekte kecil di surga kelima berada di luar imajinasi Hao Ren yang hidup di bawah sama dengan surga pertama. 3 sekte selalu bekerja bersama meskipun sering bertengkar, dan mereka tinggal di pegunungan terpencil dengan sikap rendah hati. Kalau tidak, mereka akan lama dihancurkan oleh sekte-sekte terkemuka yang jauh. Bahkan sekte pasir putih yang dicoba Zhao Yanzi punya kekuatan setara dengan kekuatan gabungan ketiga sekte ini. Sementara itu, Zhao Yanzi yang sekarang mendarat di Istana Naga sedang membaca buku teks fisika dan bertanya-tanya kapan dia akan dapat mengunjungi kembali surga kelima dan menjara Istana Teknik Sekte Pasir Putih. Bersambung. Nantikan bab selanjutnya bosku.